Salam Pendidikan Indonesia. Hai Sobat Fashion Studio, bersama saya Asaka Febri. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang pasca produksi. Yang pertama, editing. Tahap akhir dari proses produksi adalah editing, memuara segala kegiatan produksi. Peranannya menjadi sebuah film dengan alur dinamika yang jitu, ritmis, dan indah sangat ditentukan profesi satu ini. Namun dalam produksi animasi, editor tidaklah harus segala seketika mengedit film live. Pada film hidup, pemenggalan gambar berlangsung dengan ukuran feed. Editing pada animasi umumnya berlangsung secara online, yaitu materi gambar, suara, efek sudah tersaji. Tidak seperti editing pada live film yang berlangsung dua tahap, yaitu offline dan online. Offline umumnya masih dalam bentuk editing kasar atau raw cutting. Setelah disetujui baru kemudian dibuat finalnya. Editing animasi, setiap frame begitu berharga. Memperlakukan animasi dengan editing gambar seperti film live justru malapetaka, mengingat sejak pra-produksi segalanya sudah didesain ketat. Durasi setiap sequence scan, panjang dialog, segalanya sudah terukur baik lewat storyboard, layout, dropshot, hingga animatik. Bahkan animator pun tidak berani menambah atau mengurangi panjang tiap sequence-nya. Lalu apa tugas editor? Kalau demikian halnya, tugas utama editor animasi adalah sinkronisasi gambar dengan suara seperti unsur dialog, sound effect atau SFX, ilustrasi musik, tema song atau lagu tema, hingga pembuatan ID program, judul, titel, kredit, dan sebagainya. Seandainya terjadi pemotongan tak lebih dari 5 frame, pada masa kini seorang editor juga merangkap sebagai kompositor dan motion designer. Pasca editing, animasi hasil kerja tim produksi untuk pertama kali dipertunjukkan atau preview di kalangan intern produksi. Mungkin saja terdapat usulan dari pihak produser, penyandang dana, dan lain-lain. Namun, bila segalanya berjalan mulus, semuanya oke, tim produksi akan menyambut dengan sorak gembira. Kerja keras usai sudah, animasi siap dipublikasikan, baik dalam format video, sinema, maupun televisi, dengan harapan menjadi tontonan laris box office di bioskop. Yang kedua, perangkat editing. Editing dapat dikerjakan dengan perangkat lunak apa saja. Umumnya dengan Adobe Premiere, Avid, Final Cut Pro, Avidenox, eMovie, dan banyak lagi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa untuk televisi dan video kita menggunakan sistem standar PAL atau ukuran pixel 720 x 576 dengan 64 bit resolusi 72. Bisa saja kita menaikkan resolusinya hingga 300, namun gambar akan membesar dan banyak bagian terpotong. Umumnya perangkat editing sudah menyiapkan area aman atau safe area untuk tampilan komposisi gambar dan titling guna menghindari cropping atau pemenggalan bila terjadi transferring ke media lain. Hasil editing yang bersifat final kemudian ditransfer langsung ke aneka input, CD, DVD, kaset video, MPEG, VLV, bahkan ke film dalam berbagai persyaratan teknik, kodek, dan resolusi sesuai media inputnya. Transfer video ke format DVD menggunakan perangkat lunak editing dapat dilakukan dengan menghubungkan langsung ke VCR. Ada 3 kabel penghubung dari perangkat lunak editing pada komputer ke VCR. Kabel USB untuk port USB, kabel PCI untuk beberapa port seri, kabel DV untuk firmware port. Melalui perangkat lunak editing terdapat 2 pilihan menu, yaitu transfer dan menu capture. Untuk convert video ke MPEG-C, perangkat akan melakukan kompresi secara otomatis agar ukuran atau size dapat fit masuk ke dalam keping DVD. Bila memilih menu capture, masih terdapat kesempatan mengedit lagi, seperti menambah musik, efek, bahkan transisi gambar, dissolve, iris, white, dan sebagainya. Perlu ditambahkan pula bahwa melakukan burn video ke data ke DVD tanpa kompresi kemungkinan gagal, sebab DVD dengan kemampuan muatan 4,7 GB tidak akan mampu menampung besaran data aslinya.
kecuali melalui kompresi. Yang ketiga, motion graphic. Motion graphic atau MoGraph ini menjadi tuntunan seorang video editor untuk menguasainya. Merupakan seni visual animasi grafis yang menggabungkan unsur visual effect dan animasi. Dengan begitu, seorang editor kini tak hanya sebagai editor video terbelakang, namun juga harus menguasai motion design, encoding, color grading, dan motion graph. Motion graph sendiri umumnya sangat efektif untuk hal-hal yang bersifat tutorial pada industri bisnis, judul program televisi, promosi, iklan, job, bahkan sebagai portofolio. Umumnya, para editor video memanfaatkan perangkat lunak After Effects atau AE dan perangkat Adobe Photoshop untuk pekerjaan grafik dan Maxon Cinema 4G untuk 3G serta Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, atau Avid Media Composer untuk pekerjaan editingnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pasca produksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.